Hai kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Horas. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita bersama saya Natania selaku moderator pada podcast kita episode kali ini dalam podcast pajak PP 030 Cerdas, Patuh, Peduli, Kontribusi. Nah, kawan-kawan pajak sekalian apa kabar nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan yang terpenting kita semua tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada podcast kita episode kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan pajak. Kalau teman-teman pajak dengar kata pemeriksaan, kira-kira apa ya yang terbersit di pikiran kita? Pada takutkah? Atau ada yang bilang, kok ngeri ya pemeriksaan pajak? Apalagi kalau berkaitan soal perpajakan nih, kayaknya teman-teman pada males duluan. Jangan-jangan pada mundur duluan nih dengar kata pemeriksaan pajak. Tunggu dulu, di episode kita kali ini kita akan membahas seputar hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, mari kita sambut dengan meriah Bang Janson Nicholas Samosir. Nah, beliau ini adalah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang sekarang ini bertugas tepatnya di unit kerja kita, kantor wilayah DJP Sumatera Utara 2, sebagai fungsional pemeriksa pajak. Mari kita sapa abang kita yang satu ini. Halo Bang. Halo Nia. Sehat Bang? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan ya Bang, sehat. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, pemeriksaan pajak, boleh dong Bang kita tanya-tanya dikit, siapa tahu kawan pajak di rumah ada yang kepo nih soal Boleh. Abang. Boleh ya Bang? Silakan ya. Nah, kira-kira udah berapa lama ya karirnya Bang di Direktorat Jenderal Pajak kita tercinta ini? Saya mulai berkarir tepatnya di tahun 2010 di bulan Januari. Waktu itu masih status CPNS di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Lalu pada tahun 2011, puji Tuhan diangkat sebagai PNS, masih di kantor yang sama. Jadi kira-kira sudah 13 tahun lah berkarya di Direktorat Jenderal Pajak. Wah, udah 13 tahun ya Bang ya, udah cukup lama, apalagi bagi kita Gen Z ini kayaknya udah lumayan senior gitu ya Bang. Baru 13 tahun. Baru 13 tahun, oke siap Bang. Lalu Bang, kira-kira kapan nih awal debut jadi fungsional pemeriksa pajak? Kapan nih dilantik? Pengangkatan fungsional pemeriksa pajak saya di tahun 2017 pada bulan Juli. Itu pertama kali di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. Lalu saya berdinas di sana selama 3 tahun. Dan pada tahun 2019 bulan Oktober saya dimutasi ke unit kerja sekarang di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 2. Oh, kalau gitu udah 3 tahun ya Bang ya di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 2 ini. Ya betul, baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Mudah-mudahan bisa lebih lama. Mari kita aminkan semua ya. Oke Bang, langsung aja kita masuk ke topik kita soal pemeriksaan pajak, tepatnya hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Sebelum kita masuk ke hak-hak dan kewajibannya Bang, boleh dong dikenalin ke kita apa sih pemeriksaan itu Bang, pemeriksaan pajak tepatnya. Apakah semengerikan atau semenakutkan yang kawan-kawan pajak kira nih? Boleh dong Bang diceritain dikit tentang arti pemeriksaan sendiri. Ya, terima kasih nih ya. Jadi pemeriksaan pajak itu kalau kita merujuk kepada definisi pemeriksaan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 dan perubahannya. Pemeriksaan itu merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu secara simpel kami sebagai pemeriksa pajak boleh menjelaskan sedikit ya. Jadi kegiatan pertamanya itu kita collecting data. Collecting itu menghimpun dan mengolah data. Dan data ini secara garis besar boleh dibilang ada 3 bagian, 3 jenis. Yang pertama dari internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Lalu yang kedua dari wajib pajak.
terkait dengan pencatatan maupun pembukuannya yang dijadikan sebagai dasar untuk pelaporan di SPT, baik di tahunan maupun di SPT masa. Lalu yang ketiga dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa mencakup perbankan, bisa juga ke asosiasi gabungan pengusaha yang ada di Indonesia, bisa juga ke instansi pemerintah lainnya, ke pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang bisa terlibat dalam kegiatan usaha wajib pajak tersebut. Nah, kemudian ini kita kumpulkan dalam bentuk bukti. Bukti itu bukti yang kompeten dan cukup ya, berdasarkan suatu standar pemeriksaan ini. Jadi kita juga dalam melaksanakan pemeriksaan ini punya pakem ya, punya kontrol, punya regulasi yang ketat. Dan standar kita juga dalam pemeriksaan ada 3 jenis, mulai dari standar umum, itu terkait kompetensi pemeriksa pajaknya, integritasnya, rekam jejaknya, track recordnya, lalu standar pelaksanaannya itu mulai dari penyusunan rencana pemeriksaannya, audit plan, penyiapan sarana pemeriksaan, audit programnya, lalu kita juga nanti pada endingnya harus membuat suatu kertas kerja pemeriksaan, dan yang terakhir standar pelaporan. Nah, standar pelaporan ini disitulah nanti akan dirumuskan bagaimana bentuk baku dan format dari laporan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar untuk penetapan pajaknya. Kira-kira seperti itu sederhananya nih. Nah, itu tadi untuk pengertian dari pemeriksaan pajak itu sendiri ya Bang ya. Nah, kalau kita dalam pekerjaan sehari-hari nih Bang, tentunya ada SOP atau landasan hukum. Iya. Benar ya Bang ya? Iya, benar nih. Lalu dalam pemeriksaan pajak itu sendiri kira-kira apa nih Bang yang menjadi landasan hukum atau dasar hukumnya dalam orang Abang bekerja memeriksa pajak? Boleh dong Bang diceritain ke kawan pajak sekalian. Pemeriksaan pajak ini merupakan salah satu dari bagian proses bisnis pemeriksaan dan penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kalau berbicara tentang pemeriksaan dan penegakan hukum, tentu ada regulasi atau ketentuan yang menjadi dasar, menjadi fondasi dalam pelaksanaannya. Nah, ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang KUP, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang HPP. Di pasal 31 ayat 1 undang-undang tersebut disampaikan bahwa tata cara pemeriksaan diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan yang juga telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 yang merupakan aturan turunan atau pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ada fenomena yang unik di sini, jadi seharusnya menurut pandangan saya pribadi, setiap undang-undang itu akan diturunkan dalam sebuah bentuk peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait langsung dengan pemeriksaan pajak. Tetapi pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, peraturan Menteri Keuangannya belum terbit. Tapi peraturan pemerintah sebagai aturan turunan pertama dari undang-undangnya telah diterbitkan. Jadi untuk PMK 18 tahun 2021 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara dari Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, belum ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan. Yang ada masih berupa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Oke Bang, kemudian kira-kira hal apa sih yang melatar belakangi pemeriksaan itu sendiri? Apa sih tujuannya dilakukan pemeriksaan pajak? Boleh dong diceritain ke kita lebih lagi. Yang perlu diketahui kawan pajak, jadi tujuan pemeriksaan itu secara garis besar ada 2 jenis ya. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Dan ini bagi kami pemeriksa pajak ini merupakan
tujuan pemeriksaan yang lazim, yang jamak kami lakukan pada tugas pokok dan fungsi kami sehari-hari. Lalu yang kedua adalah untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini biasa kami sebut dengan pemeriksaan tujuan lain. Ini bisa mencakup banyak hal. Beberapa di antaranya adalah pendaftaran NPWP maupun pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, maupun penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhannya secara jabatan juga. Lalu ada untuk pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, dalam rangka keberatan. Lalu ada juga penetapan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil. Ada selanjutnya untuk penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian karena adanya fasilitas perpajakan. Dan yang terakhir ada atas dasar permintaan informasi dari mitra negara P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda. Seperti itu nih ya. Nah, proses pemeriksaan pajak itu kan melibatkan dua pihak ya Bang ya. Yang pertama wajib pajak yang diperiksa, dan yang kedua adalah pemeriksa pajak itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemeriksa pajak memiliki kewenangan maupun kewajiban yang harus dipenuhi. Begitupun dengan wajib pajak, tentunya memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pemeriksaan pajak. Seperti yang Abang ceritain tadi, yang sebutin tadi tentang landasan hukum atau dasar hukum dari pemeriksaan pajak itu sendiri ya Bang. Nah, yang saya tangkap tadi dalam PMK 18 tahun 2021 itu udah diatur ya Bang ya, apa aja sih yang menjadi hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Mungkin boleh diceritain ke kita lebih lanjut Bang, mungkin bisa kita mulai dari hak-haknya dahulu ya Bang ya. Boleh silakan Bang. Memang kalau membicarakan hak dan kewajiban lebih enak ngomongin haknya dulu ya Nia ya. Boleh Bang. Nah, untuk hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak ini tercantum dalam pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Ada beberapa hak wajib pajak. Yang pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. SP2 ini adalah singkatan dari surat perintah pemeriksaan. Nah, untuk tanda pengenal pemeriksa pajak bukan tanda pengenal pegawai ya seperti Nemtek yang pada saat ini kita gunakan. Tapi saya ada membawa contoh untuk tanda pengenal pemeriksa pajak itu bentuknya seperti ini. Dia ada covernya dan ukurannya agak kecil dan dia dilipat ya. Di bagian depannya ada logo instansi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu di bagian dalam ada identitas dari pemeriksa pajaknya sendiri yang mencakup nomor dan masa berlakunya. Begitupun juga nama, NIP, pangkat dan jabatannya serta ditandatangani oleh atasannya. Ini contohnya. Lalu untuk SP2 bagi kawan pajak yang belum pernah melihat surat perintah pemeriksaan, ada selembar kertas seperti ini. Ini kita buatkan contoh sederhana. Di bagian atasnya ada tulisan surat perintah pemeriksaan, ada nomor, lalu di bawahnya ada nama, NIP, dan golongan serta jabatan pemeriksa pajaknya. Selanjutnya ada nama wajib pajak, NPWP, alamat, masa dan tahun pajak yang diperiksa, serta kode dan tujuan pemeriksaannya. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, hak wajib pajak adalah meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Kita bawakan juga di sini ada contohnya. Ini surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Di bagian atasnya ada tertulis nomornya, tanggal dan tempat, lalu perihalnya pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Ada tujuannya di sini, yaitu alamat dan jabatan wajib pajaknya. Serta tidak jauh berbeda dengan SP2 yang tadi kami tunjukkan. Ada nama, NIP, golongan, dan jabatan pemeriksa pajaknya, serta keterangan tentang wajib pajaknya dan ditandatangani oleh unit pelaksana pemeriksaannya. Untuk situasi kami pada saat ini di unit kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka penandatangan surat perintah pemeriksaannya adalah kepala kanwilnya. Berikutnya hak yang ketiga, wajib pajak, kawan pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak
untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak bila terjadi perubahan susunan keanggotaan tim. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di instansi Direktorat Jenderal Pajak maupun di Kementerian Keuangan secara umum ada rotasi, ada mutasi pegawai setiap beberapa tahun sekali. Nah, jika terjadi mutasi dan ada anggota, ketua tim maupun supervisor dari tim pemeriksa pajak yang mengalami mutasi atau pindah unit kerja, maka surat perintah pemeriksaan pajak yang berisi susunan perubahan tim tersebut itu harus diketahui oleh wajib pajak yang sedang diperiksa. Nah, itu beberapa hak. Dan yang berikutnya, ketika pertama kali melakukan pertemuan, nah, jadi pada saat pemeriksaan pajak ini kawan pajak, pelaku wajib pajak akan dipanggil ke kantor unit pelaksana pemeriksaan, baik itu kantor wilayah maupun kantor pelayanan pajak, dipanggil pada jadwal, hari, tanggal, dan jam tertentu. Nah, pada saat itu selain menunjukkan tadi yang sudah kami sampaikan tentang penunjukan surat perintah pemeriksaan, lalu penunjukan tanda pengenal pemeriksa pajak, itu juga harus disampaikan oleh pemeriksa tentang alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan ini. Nah, itu wajib pajak, kawan pajak harus tahu. Nah, di bagian akhir nanti akan ada hak wajib pajak untuk menerima SPHP. SPHP ini adalah singkatan dari surat pemberitahuan hasil pajak. Di SPHP ini merupakan bagian awal dari pelaporan. Di situ akan disampaikan kepada wajib pajak apa-apa saja yang menjadi temuan atau koreksi dalam pemeriksaan pajak yang melibatkan wajib pajak, melibatkan kawan pajak tersebut. Dan setelah menerima SPHP, maka kawan pajak berhak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Kenapa di sini kawan pajak berhak menghadiri? Karena di sini akan diputuskan apakah kawan pajak selaku wajib pajak itu setuju seluruhnya, setuju sebagian, atau malah tidak setuju dengan hasil dari pemeriksaan pajak. Dalam hal ini temuan-temuan yang tadi dinyatakan dalam SPHP. Nah, itu bisa dibahas poin per poin, dan poin per poin itu boleh dinyatakan setuju sebagian, tidak setuju sebagian, atau tidak setuju seluruhnya. Dan yang ketujuh, hak wajib pajak adalah mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim Quality Assurance. Biasa kita sebut dengan QA. Kapan QA ini diajukan sebagai hak oleh wajib pajak? Ketika terjadi perbedaan penafsiran atas dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara wajib pajak dengan pemeriksanya. Ketika pemeriksaan itu disampaikan hasilnya pada pembahasan akhir dan ada perbedaan penafsiran dasar hukum, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan QA. QA ini akan diampu oleh para fungsional pemeriksa pajak yang menjadi bagian dari tim QA di kantor wilayah. Jadi misalnya kawan pajak diperiksa di kantor pelayanan pajak ya, di KPP, itu nanti QA-nya akan dilaksanakan di Kanwil. Dan kalau memang diperiksa di Kanwil ya QA-nya akan tetap di Kanwil juga ya. Ya, pengecualian QA ini ada, yaitu untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret. Untuk pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021, itu tidak ada QA, tidak ada opsi untuk QA. Dan yang terakhir, wajib pajak dalam pemeriksaan pajak berhak memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui apa? Nah, ada sarananya, yaitu kuesioner pemeriksaan. Di situ ada beberapa item yang akan dipertanyakan selama proses pemeriksaan, dan di situ wajib pajak berhak untuk menuangkan bagaimana penilaian mereka atas kualitas pemeriksaan, atas pelaksanaan pemeriksaan pada umumnya melalui kuesioner tersebut. Jadi itu semacam evaluasi juga bagi pemeriksa pajak yang menangani pemeriksaan yang melibatkan wajib pajak tersebut. Seperti itulah gambarannya nih. Nah, ternyata ada banyak ya Bang ya hak-hak kawan pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Kalau kita dengar tadi ada 8 poin ya Bang, Betul, yang tercantum dalam pasal 13 PMK 18 tahun 2021 ya Bang.
Nah, kita lanjut nih Bang. Tadi kita udah dengar hak-haknya. Kurang lengkap kayaknya kalau kita nggak tahu soal kewajiban kita, kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Boleh dijelasin ke kita Bang? Silakan. Terima kasih nih ya. Nah, tidak elok rasanya kalau kita membicarakan hak tanpa membicarakan kewajibannya. Untuk kewajiban di dalam pemeriksaan pajak ini terbagi dalam 2 segmen ya. Karena pemeriksaan itu sendiri ada 2 jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Jadi kewajiban wajib pajak itu dalam pemeriksaan lapangan itu secara umum sebenarnya sama, tapi ada sedikit perbedaan. Di pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 disebutkan bahwa beberapa kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan yang pertama adalah memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan, dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau objek terutang pajak. Nah, ini kalau kita kembali kepada pengertian atau definisi dari pemeriksaan pajak tadi yang pertama kali kita sampaikan, jadi kegiatan pertamanya itu ya memang kita collecting ya, menghimpun dan mengolah data. Ini memang kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam pemeriksaan. Karena pada pemeriksaan kami selaku pemeriksa pajak dalam hal ini yang mewakili negara melakukan pengujian, melakukan pemeriksaan atas buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang dilaporkan dalam SPT. Nah, jadi kita membandingkan, menguji, memeriksa apakah buku catatan dokumen ini sudah sesuai pencatatannya atau pembukuannya jika dibandingkan dengan regulasi yang mengatur tentang pemenuhan kewajiban perpajakan. Baik, kewajiban berikutnya, wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data secara elektronik. Kita lihat seperti keadaan pada saat ini, wajib pajak itu terutama wajib pajak badan ya, dalam hal ini perusahaan, PT, CV, koperasi dan sebagainya. Untuk pembukuannya sudah computerized. Jadi seringkali walaupun wajib pajak masih banyak yang melakukan penyimpanan buku catatan dokumen sesuai dengan Undang-Undang KUP untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, itu ada juga backup yang dilakukan wajib pajak untuk masa-masa tertentu. Terkadang tergantung kondisi dari internal perusahaannya juga bagaimana kebijakan dalam pengolahan data ataupun kebijakan dalam kebijakan IT-nya ya. Dan yang ketiga, dalam pemeriksaan lapangan wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk pemeriksa pajak memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku catatan dokumen seperti yang tadi disebutkan pada poin yang pertama yang terkait dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas maupun penghasilan, serta yang tidak kalah penting ya, meminjamkannya kepada pemeriksa pajak. Nah, ini satu bagian yang boleh dibilang sangat vital. Jadi wajib pajak itu berkewajiban untuk memberikan akses kepada pemeriksa pajak serta meminjamkan buku catatan dokumen pendukungnya. Yang ketiga, lalu berikutnya wajib pajak juga berkewajiban untuk memberikan bantuan guna mendukung kelancaran pemeriksaan. Nah, ini bantuannya dalam bentuk apa saja? Itu ada 3 jenis. Yang pertama, menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Lalu yang kedua, bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak. Dan yang ketiga, menyediakan ruangan khusus bagi pemeriksa pajak untuk tempat dilakukan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan ini dilakukan di tempat wajib pajak. Nah, yang berikutnya setelah semua tadi bagian yang bersifat teknis dalam pemenuhan kewajiban pajak dalam pemeriksaan, ada kewajiban wajib pajak juga adalah menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP, atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, sebenarnya ini salah satu kewajiban yang sangat penting karena di sini
wajib pajak itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis tentang apakah wajib pajak setuju atau tidak setuju tentang temuan atau koreksi yang dihasilkan dalam pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, wajib pajak berkewajiban memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan sepanjang pelaksanaan proses pemeriksaan. Itu untuk pemeriksaan lapangan ya, Nia ya. Pemeriksaan lapangan ya, Bang. Iya. Sekarang kita lanjut ke kewajiban kawan pajak dalam pemeriksaan kantor ya, Bang ya. Betul. Nah, untuk pemeriksaan kantor ada regulasinya, yaitu pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan kantor wajib pajak memiliki kewajiban yang pertama memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan dan atau menyiapkan buku catatan dan atau dokumen seperti yang tadi sudah disampaikan dalam kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan. Juga berikutnya memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPAP. Nah, lalu di sini ada sedikit perbedaan untuk kewajiban berikutnya. Dalam pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Nah, kenapa ini ada sedikit perbedaan? Untuk pemeriksaan kantor ini adalah dilakukan untuk wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak. Namun harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, laporan keuangannya harus diaudit. Lalu yang kedua, wajib pajak selama beberapa tahun terakhir itu tidak terlibat dalam proses pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan pajak maupun tindak pidana pajak. Jadi boleh dibilang ini wajib pajak yang taat ya, wajib pajak yang taat, yang patuh, dan memang sudah memiliki track record yang baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajaknya. Dan yang terakhir, masih sama seperti di pemeriksaan lapangan, wajib pajak berkewajiban untuk memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Nah, kawan pajak sekalian, demikian kita udah mendengar pemaparan dan penjelasan yang sangat luar biasa dari abang kita ini. Mulai dari maksud pemeriksaan, landasan hukumnya, latar belakang dan tujuannya, hingga yang utama yakni hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bang Janson selaku narasumber kita yang istimewa yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengetahuannya tentang pemeriksaan pajak untuk kawan-kawan pajak sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan pajak yang telah menyaksikan dengan sangat antusias podcast pajak PP 030 episode kali ini. Sebelum kita ke penghujung acara nih, dari narasumber kita sendiri, Bang Janson, ada nggak kira-kira yang mau disampaikan ke kawan-kawan pajak sekalian? Terima kasih Nia. Ada pesan yang sedikit ingin saya sampaikan. Jadi dalam pengalaman kami sebagai pemeriksa pajak, bagi kawan pajak, yaitu wajib pajak yang sedang menonton podcast ini, seringkali dalam pekerjaan kami menemukan bahwa wajib pajak yang diperiksa itu rata-rata ya pada umumnya memiliki tingkat resistensi yang tinggi. Seperti yang Nia sampaikan di awal podcast tadi, begitu mendengar kata pemeriksaan pajak, itu wajib pajak pada umumnya takut menghindar, menghindar. Gitu. Bahkan untuk pertemuan pertama pun tidak berani hadir, dan tiba-tiba kalau dikontak gitu ya, kita kan dapat kontak person kalau misalnya wajib pajak badan, atau untuk wajib pajak orang pribadi kita dapat nomor telepon atau HP-nya. Itu nyambung atau ganti nomor, malah itu sering kita temukan. Menghindar ya, Bang. Betul. Wajib pajak. Jadi mindset yang ada di pemikiran para kawan pajak, para wajib pajak kami, bahwa pemeriksaan itu adalah sesuatu yang menakutkan dan sebisa mungkin dihindari. Sebenarnya tidak seperti itu. Dari sudut pandang kami sebagai pemeriksa, justru dengan adanya pemeriksaan ini, beberapa wajib pajak yang kami temukan yang sudah selesai dalam proses pemeriksaannya itu merasa terbantu, merasa bersyukur, merasa beruntung, karena dengan adanya pemeriksaan ini wajib pajak jadi tahu kesalahan mereka, kekurangan mereka dalam
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak itu di mana. Jadi mereka tahu salahnya dan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki administrasi pajaknya ke depan. Nah, jadi sebenarnya ketika wajib pajak diperiksa itu dan wajib pajak kooperatif memberikan data, buku, catatan, dokumen selengkap mungkin sesuai dengan pekerjaan bebas atau kegiatan usahanya, itu justru semakin membantu pemeriksa pajak dan justru lebih membantu wajib pajak dalam mendapatkan keadilan dalam hasil ataupun koreksi atas pemeriksaan pajaknya. Karena di lain sisi, secara legal formal, undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangan memberikan pilihan, memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan penetapan hasil pemeriksaan melalui kewenangan secara jabatan. Nah, kalau kita lakukan penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan, tentu itu jauh dari rasa adil ya. Tentu itu jauh dari kata adil karena pada umumnya yang kita lakukan ya data-data eksternal digunakan sebagai dasar pemeriksaan, sebagai pengujian, dan bahkan ya di level tertentu kita melakukan analisis untuk menetapkan pajak terutangnya. Itu sungguh tidak kita inginkan karena pada akhirnya akan merugikan kawan pajak sendiri. Dan yang terakhir nih, jangan lupa ada yang lagi viral nih, lagi booming. Kawan pajak maupun wajib pajak yang menonton podcast ini, mari mengingatkan diri sendiri, keluarga, lingkungan, teman-teman ataupun koleganya untuk segera melakukan pemadanan NIK dengan NPWP di link di bawah ini. Atau boleh juga mungkin mampir ke kantor pelayanan pajak atau kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdekat untuk segera mengaktifasinya. Itu tadi dia pesan dari abang narasumber kita yang luar biasa. Semoga melalui podcast kali ini, kawan-kawan pajak sekalian menjadi lebih paham dan aware akan hak-hak dan kewajiban kawan pajak, terutama pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak. Be smart and be wise, dan harus punya positive mindset bahwa pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan adalah rekan atau partner kawan pajak sekalian untuk membimbing kawan pajak dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke kawan-kawan pajak yang lain agar kita boleh lebih terus update nih soal info-info perpajakan di negara kita ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam podcast pajak PP 030, cerdas, patuh, peduli, kontribusi.